البحرية واعتزت العوالم من السرور yang dimulai oleh Al-Imam An-Nawawi dengan menjelaskan babun fil haya wa fadlihi wal hassu ala takhalluqi bihi, yaitu bab yang menceritakan tentang sifat malu, keutamaannya, kemudian dianjurkan untuk senantiasa menjadikannya sebagai akhlak dan budi pekerti. Rasulullah terus mengatakan fa innal haya'a minal iman. Jadi dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin minal ansar wa huwa ya'izu akhahu fil haya'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Pertanyaannya ketika berbicara tentang adab, perilaku, yang disebutkan pertama kali dalam pembahasannya adalah sifat malu. Karena sifat malu ini sesuatu yang apabila dimiliki oleh seseorang menjadikan perilakunya liar, ucapannya juga liar, gerakan-gerakannya pun menjadi liar. Maka dari itulah dikatakan orang yang tidak punya malu itu tidak punya iman. Tapi kalau orang yang punya malu berarti dia masih memiliki sebahagian daripada imannya itu. Nanti di dalam hadis yang lain disebutkan juga dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan terwujud kecuali ada kebaikan di balik itu. Maka orang yang suka berbuat baik biasanya punya sifat malu. Dia ingin memberi sesuatu, dia malu kalau dilihat orang. Kenapa? Takut kalau pemberiannya sesuatu kepada saudaranya itu ada sifat riya. Ada sifat riya. Riya itu tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain, kalau orang ingin berbuat baik, tangan kanannya ingin berbuat, tangan kirinya jangan tahu. Ini membuktikan bahwa di situ ada rahasia di balik sifat malu itu. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Tadi redaksinya itu muttafaqun alaih, dan di dalam riwayat Muslim al-haya'u kulluhu khair. Di dalam satu riwayatnya au fil haya'i kullihi khair. Semua sifat malu itu dalamnya adalah semua kebaikan. Orang yang punya sifat malu berarti dia memiliki sejumlah kebaikan. Maka dari hadis-hadis ini nanti menceritakan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini diceritakan manusia yang paling pemalu. Pemalunya digambarkan bagaikan seorang wanita yang masih perawan. Karena keperawanannya dia malu. Tetapi kalau dia dalam posisi menatap sesuatu itu tidak disenanginya, sesuatu itu dibencinya, maka kata para sahabat, kami ketahui itu dari wajahnya, air mukanya. Maka dari sinilah
malu, diem, ya, orang yang tidak banyak ngomong seperlunya saja, ini mempunyai ya keutamaan tersendiri. Ada yang karena rasa takut tidak bisa dia ngomong apa-apa, ya, seperti diceritakan di dalam surah Asy-Syu'ara itu, Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun nanti tidak bisa apa-apa dia. Maka minta bantuan saudaranya yang bernama Harun. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani. Dadaku merasa sesak, lidahku tidak bisa mengucapkan sesuatu. Jadi rasa takut orang tidak bisa berbuat. Tapi kalau tidak ada lagi rasa takut, dia bisa berbuat apa saja. Ya, menyampaikan. Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan satu kebenaran yang harus kita tegakkan, di sini tidak boleh rasa malu. Malu saya nyampaikannya, tidak boleh. Maka Nabi katakan, qulil haqqa walau kana murron. Sampaikan, walaupun itu tidak enak, ya, walaupun itu dirasakan pahit, ya, dirasakan pahit. Maka di antara sahabat-sahabat itu sendiri, walaupun dia sesama pria, kadang-kadang sedang duduk-duduk terbuka lututnya, kakinya. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah, bukan disengaja, tapi dia segera tutupi. Maka disebutkan, kata Nabi, inna Utsmana kana huyyiyan. Sayyidina Utsman itu adalah orang yang pemalu. Padahal sama laki-laki, ya, kita kan biasa itu. Kalau kain kita terbuka sedikit, ya, bukan kita pamerkan, bukan. Langsung kita tutup. Itu adalah akhlak yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malu ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita. Karena kita punya iman, maka kita mempunyai sifat malu itu. Tapi kalau tidak punya iman, maka malu itu sudah tidak ada lagi. Dasar katanya tidak punya malu. Nah, kalau dasar sudah tidak punya malu, berarti tidak punya keimanan. Ya, karena al-haya itu minal iman, bahagian daripada keimanan.